Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita luruskan niat, persiapkan diri, dan jangan lupa tersenyum. Selanjutnya, mari kita tanamkan kalimat ini pada diri kita. Jangan mengejar jadi orang-orang yang sukses, tetapi cobalah kalian menjadi orang-orang yang bernilai. Karena orang yang sukses itu mungkin saja untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang bernilai, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain yang sedang membutuhkannya. Jadi, sebaik-baiknya manusia yaitu dia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita masuk pada materi kita, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membedakan tulang rawan dan tulang keras, serta mendeskripsikan rangka tubuh manusia. Pernahkah kalian mengamati gerak pada tumbuhan dan hewan? Kemudian, dapatkah kalian melihat pergerakannya? Nah, kemampuan bergerak ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, meskipun demikian, tidak semua makhluk hidup itu dapat diamati pergerakannya dengan mudah ya. Seperti pergerakan manusia dan hewan. Nah, pergerakan kedua makhluk hidup tersebut terlihat jelas. Meskipun pada kenyataannya banyak perbedaan cara bergerak antara kedua makhluk tersebut. Begitu juga terdapat perbedaan cara bergerak antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Manusia dapat bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Sementara hewan, dia bergerak dengan cara terbang, berenang, dan melompat. Nah, beda halnya dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia pergerakannya tidak nyata. Artinya, dia bergerak sangat lambat dan hanya beberapa bagian tubuhnya saja yang dapat bergerak. Seperti tanaman sirih, tanaman mentimun, dan tanaman kacang panjang. Tanaman tersebut bergerak dengan cara merambat. Seperti pohon-pohon pada hutan, dia hidup dengan mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Itulah sebabnya pohon di hutan tumbuh tinggi dan menjulang ke atas. Oke, kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Nah, bagian tubuh yang bergerak aktif yaitu otot, sementara bagian tubuh yang bergerak pasif yaitu tulang. Oke, kita masuk pembahasan kita yang pertama, yaitu tulang. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif yang tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari otot. Nah, manusia pasti memiliki yang namanya tulang. Coba kalian bayangkan jika tubuh kalian tidak memiliki tulang, apa yang terjadi? Pasti tubuh kalian akan menjadi lemas dan tidak berbentuk. Nah, adapun fungsi tulang bagi tubuh kita yaitu memberikan bentuk pada tubuh. Kemudian, dia melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian, tulang juga tempat melekatnya otot, dan tulang juga sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang rawan atau kartilago dan ada tulang keras yaitu osteon. Oke, kita bahas dulu mengenai tulang rawan. Nah, tulang rawan ini yaitu semacam jaringan ikat yang lentur yang ada di berbagai anggota tubuh manusia maupun hewan. Nah, tulang rawan ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini dia bersifat halus dan transparan. Terdapat pada tenggorokan, cuping hidung, persendian, tulang rusuk, dan tulang dada. Kemudian ada tulang rawan elastis. Nah, namanya saja elastis ya, berarti dia bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat-serat elastis yang bercabang-cabang. Tulang rawan ini terdapat pada epiglotis dan bagian luar tulang telinga. Kemudian yang ketiga yaitu ada tulang rawan fibrosa. Tulang ini dia bersifat lentur dan matriksnya juga mengandung serat yang tidak teratur. Tulang ini terdapat pada antara ruas tulang-tulang belakang. Kemudian selanjutnya adalah tulang keras. Tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia.
Nah, tulang keras ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Kalau tulang kompak ini, dia tulang yang matriksnya bersifat padat dan rapat. Sementara tulang spons, dia memiliki matriks yang berongga, misalnya pada tulang pipih dan tulang pendek. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi 4, yaitu ada tulang pipa. Nah, bentuk tulang ini dia berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contoh tulang pipa yaitu ada tulang paha, tulang kering, tulang hasta, tulang lengan, tulang betis, dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek ini dia berbentuk silindris. Kemudian tulang pendek ini biasa ditemukan pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Dan yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih dan berongga. Tulang ini biasa berada pada tulang pipi, tulang rusuk, dan tulang belikat serta tulang tengkorak kepala. Kemudian selanjutnya ada tulang tak beraturan. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan terdapat pada wajah serta tulang belakang. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai tulang. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu susunan rangka pada tubuh manusia. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu susunan rangka pada tubuh manusia. Nah, rangka ini dia berfungsi sebagai memberikan bentuk pada tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan tempat menyimpan mineral. Susunan rangka ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Kita lihat yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak. Nah, inilah penampakan dari tulang tengkorak manusia. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan yang terakhir adalah tulang ubun-ubun. Yang selanjutnya adalah tulang belakang. Fungsi tulang belakang bagi tubuh manusia yang pertama menyangga tulang tengkorak, yang kedua menyokong tubuh, yang ketiga menjaga kestabilan tubuh, dan yang keempat tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Nah, tulang belakang ini terdiri atas 33 ruas tulang belakang dan terbagi menjadi 5, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, selanjutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Kedua tulang ini bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ yang terdapat pada rongga dada, yaitu paru-paru dan jantung. Adapun bagian-bagian tulang dada yaitu yang paling atas adalah tulang hulu, kemudian yang berada di tengah adalah tulang badan, dan yang berada di bawah adalah tulang tajuk pedang. Sementara itu, tulang rusuk terdiri atas 12 tulang dan terbagi menjadi 3, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu, kemudian ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, tulang ini melekat satu sama lain dan membentuk perlindungan untuk organ-organ dalam tubuh. Kemudian masuk pada rangka apendikular. Nah, apendikular ini terbagi menjadi 2 juga ya, yaitu apendikular atas dan apendikular bawah. Nah, apendikular atas ini terdiri dari gelang bahu dan tulang tangan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan,
tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kemudian ada tulang apendikular bawah. Tulang apendikular bawah ini terdiri dari pergelangan panggul dan tulang kaki. Bagian-bagian apendikular bawah terdiri dari yang pertama ada tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Terima kasih telah menyimak materinya, semoga bisa dipahami. Kemudian semangat terus dalam menuntut ilmu, jangan mudah menyerah, dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.